Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngilmu Hitung, sebuah channel untuk ngaji bareng matematika bersama saya, Kak Isnan Rosid. Pada video kali ini, Kak Isnan akan mengajak adik-adik semua untuk belajar konsep perbandingan, yaitu materi di kelas 7 semester genap ini. Langsung saja, mari kita mulai. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling kecil atau paling sederhana. Di sini, perbandingan itu merupakan sebuah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk paling kecil atau paling sederhana. Perbandingan biasanya disimbolkan dengan A banding B atau A per B. Sebagai contoh, umur ibu adalah 35 tahun dan umur ayah 40 tahun. Berapakah perbandingan umur ibu dan ayah? Di sini kita diminta menentukan perbandingan antara umur ibu dan umur ayah. Maka umur ibu banding umur ayah, di sini kita bisa lihat umur ibu adalah 35 tahun dan umur ayah adalah 40 tahun. Sehingga umur ibu banding umur ayah sama dengan 35 banding 40. Tapi di sini tadi kita harus menyatakan dalam bentuk paling kecil atau paling sederhana. Sehingga 35 dan 40 ini harus dibagi dengan FPB. Sehingga 35 dan 40 ini dibagi dengan 5. 35 dibagi 5 dapat 7 dan 40 dibagi 5 dapat 8. Jadi bentuk paling sederhana perbandingan umur ibu dan umur ayah adalah 7 banding 8 atau 7 per 8. Oke, selanjutnya jumlah siswa di kelas 7A MTS Al-Hidayah Ngenengadal adalah 26 orang. 12 diantaranya adalah siswa perempuan. Tentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Kita disuruh menentukan perbandingan jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Tapi dari soal ini tidak disebutkan secara langsung berapa jumlah siswa laki-laki. Yang kita dapatkan hanya jumlah siswa seluruhnya dan jumlah siswa perempuan. Artinya, kita harus mencari terlebih dahulu jumlah siswa laki-laki, yaitu jumlah siswa dikurangi jumlah siswa perempuan. Sama dengan 26 dikurangi 12. Sama dengan 14. Jadi jumlah siswa laki-laki ada 14 orang. Dan tadi jumlah siswa perempuan ada 12 orang. Sehingga jumlah siswa laki-laki dibanding jumlah siswa perempuan adalah 14 banding 12. Tetapi kita perlu juga menyederhanakannya lagi, yaitu dibagi 2 sama dengan 7 banding 6 atau 7 per 6. Oke, sampai ini masih mudah. Selanjutnya, sekarang dari soal yang diketahui adalah perbandingannya. Perbandingan jumlah siswa di kelas 7B yang berkacamata dan yang tidak berkacamata adalah 3 banding 7. Jika jumlah siswa yang berkacamata adalah 9 orang, tentukan banyaknya siswa yang tidak berkacamata. Di sini diketahui perbandingan jumlah siswa yang berkacamata dan yang tidak berkacamata adalah 3 banding 7. Sedangkan
jumlah siswa yang berkacamata adalah 9 orang. Untuk menjawab soal ini, kita mulai dari cara yang pertama. Kita buat semacam tabel. Di sini, yang diketahui adalah siswa berkacamata. Siswa berkacamata, perbandingannya berapa? Perbandingannya, karena siswa berkacamata disebutkan di awal, berarti perbandingannya adalah 3. Dan siswa yang tidak berkacamata adalah 7. Selanjutnya, di baris berikutnya kita tentukan jumlahnya. Di sini diketahui jika jumlah siswa yang berkacamata, berarti jumlah siswa yang berkacamata berarti di sini jumlah siswa berkacamata ada 9 orang. Nah, ditanyakan, kita disuruh mencari jumlah siswa yang tidak berkacamata. Kita misalkan saja X. Karena siswa berkacamata perbandingan 3 jumlahnya 9, maka kita cari dulu skalanya. Skala dari ini. Dari perbandingan dan jumlahnya. Perbandingan 3, jumlahnya 9, maka skalanya adalah 3. Selanjutnya, setelah kita tahu skalanya, maka kita lebih mudah menentukan nilai X. Nilai X dengan cara perbandingan siswa yang tidak berkacamata ini dikalikan skalanya tadi, dikalikan 3. Jadi nilai X sama dengan 7 kali 3 sama dengan 21. Jadi, jumlah siswa yang tidak berkacamata adalah 21 orang. Cara yang kedua, nilai X sama dengan perbandingan dibagi perbandingan yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Maksudnya, nilai X ini sama dengan perbandingan X. Perbandingan X-nya berapa? Ini 7 dibagi perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahuinya tadi adalah 3. Dan dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahuinya berapa? 9. Jadi, nilai X sama dengan 7 dibagi 3 dikali 9. Hasilnya sama dengan 21. Jadi, sama. Jumlah siswa yang tidak berkacamata ada 21 orang. Oke, soal selanjutnya. Pak Rosid memelihara ayam jantan dan betina di kandang. Perbandingan ayam jantan dan betina 4:9. Jika banyaknya ayam seluruhnya adalah 325 ekor, tentukan banyaknya ayam jantan dan betina. Kalau tadi diketahui perbandingan dan jumlah salah satu nilai perbandingannya, kalau sekarang yang diketahui adalah banyaknya ayam seluruhnya. Cara yang pertama, masih seperti tadi, kita buat semacam tabel. Yang diketahui di sini adalah ayam jantan, ayam betina, dan juga banyaknya ayam atau ayam seluruhnya. Nah, di baris pertama, kita tentukan dulu perbandingannya. Perbandingan untuk ayam jantan berapa? Yaitu 4. Dan ayam betina 9. Berapa perbandingan ayam seluruhnya? Ya tinggal menjumlahkan saja.
Berarti 4 ditambah 9 sama dengan 13. Jadi, perbandingan ayam seluruhnya ini bernilai 13. Didapatkan dari jumlah perbandingan ayam jantan dan ayam betina tadi. Nah, berikutnya di baris kedua kita tentukan jumlahnya. Jumlah ayam bagian mana yang diketahui? Yang diketahui adalah ayam seluruhnya. Berarti berada di mana? Di sini, ya. Ayam seluruhnya ada di sini sejumlah 325 ekor. Nah, kita disuruh menentukan jumlah ayam jantan dan betina. Jumlah ayam jantan dan betina. Kita misalkan saja X dan Z. Kita disuruh mencari nilai X dan nilai Y. Oke. Sama seperti soal yang tadi, kita mesti mencari skalanya dulu. Skala dari perbandingan dengan jumlahnya. Perbandingannya 13, jumlahnya 325, berarti skalanya berapa? Ya, 325 dibagi 13. Ada 25 skalanya. Maka, jika skalanya sudah diketahui, yaitu 25, maka untuk mencari jumlahnya, ya tinggal nilai perbandingannya ini dikali skalanya. Sehingga nilai X adalah 4 dikali 25, sama dengan 100 ekor. Dan jumlah ayam betina 9 dikali 25, sama dengan 225. Kalau kita cek, jumlah ayam betina 225, jumlah ayam jantan 100, maka jumlahnya sama dengan 325. Tepat. Berarti ini sudah sesuai. Oke, sekarang cara yang kedua. Seperti tadi, nilai X yang dicari ini sama dengan perbandingan X. Perbandingan X-nya berarti ini 4 dibagi perbandingan yang diketahui. Perbandingan yang diketahuinya berapa tadi? Ya, ini. Ayam seluruhnya ini. Ada 13. Dan dikali nilai yang diketahui. Nilai yang diketahui adalah 325. Maka nilai X sama dengan 4 dibagi 13 dikali 325. Hasilnya sama dengan 100. Nah, untuk mencari nilai Y, sama. Tinggal mengganti koefisiennya saja. Ini berarti nilai Z sama dengan perbandingan Y 9 dibagi perbandingannya diketahui 13 dikali nilai yang diketahui. Hasilnya 225. Oke, sekali lagi. Pertama-tama, kita membuat semacam tabel untuk jenis ayam. Ayam jantan, ayam betina, dan yang diketahui apa di sini? Perbandingan banyaknya ayam seluruhnya. Berarti ayam seluruhnya perbandingannya adalah jumlah dari perbandingan ayam jantan dan betina. Setelah itu kita mencari skalanya. Skalanya dari yang diketahui, yaitu jumlah dan perbandingannya. Skalanya adalah 25. Setelah itu kita baru bisa mencari nilai X dan nilai Y. Oke. Soal selanjutnya. Bu Puji memelihara ikan nila dan ikan mujair pada kolam yang sama dengan perbandingan banyak ikan nila dan ikan mujair 7:9. Jika selisih banyaknya ikan nila dan ikan mujair adalah 48 ekor, tentukan banyaknya ikan nila dan ikan mujair. Hampir sama dengan
soal yang tadi. Nah, tetapi yang diketahui bukan jumlahnya, tetapi selisihnya. Kalau di sini selisihnya yang diketahui. Oke, kita mulai. Untuk cara yang pertama, kita masih buat semacam tabel tadi. Berarti ada ikan nila, ikan mujair, dan apa ini? Selisih. Berarti selisih ikan. Perbandingannya sekarang, perbandingan nila dan mujair berapa? Perbandingannya adalah 7:9. Karena nila disebutkan di awal, maka nila 7 untuk nila dan 9 untuk mujair. Sekarang perbandingan untuk selisihnya tinggal dikurangi nilai yang terbesar dikurangi nilai yang kecil. Berarti berapa? Ya, 2. Perbandingan selisih ikan. Sekarang jumlahnya, jumlah yang diketahui adalah jumlah selisih. Berarti di mana? Di sini. Jumlahnya ada 48 ekor. Misalkan saja untuk jumlah ikan nila adalah X dan jumlah ikan mujair adalah Y. Selanjutnya, kita mesti mencari skalanya. Skala dari selisih ikan. Perbandingannya 2, jumlahnya 48. Berarti skalanya ada 24. Nah, setelah skalanya ketemu, kita bisa mencari atau menentukan nilai X dengan cara mengalihkan perbandingan dikali skala, yaitu 7 kali 24 sama dengan 168 ekor. Begitu juga dengan Y, bisa dikali 24, hasilnya sama dengan 216 ekor. Kita cek sekarang, apakah selisih antara ikan nila dan ikan mujair 48? 216 dikurangi 168 ternyata sama dengan 48. Nah, ini berarti sudah tepat. Cara yang kedua sama. Untuk nilai X, maka perbandingan X, kalau di sini berarti 7, dibagi perbandingan yang diketahui 2 dikali nilai yang diketahui. Berapa? 48. Maka nilai X adalah 7/2 kali 48 sama dengan 168. Dengan cara yang sama, nilai Y kita dapatkan 9/2 kali 48 sama dengan 216. Oke, mudah-mudahan sampai sini bisa dimengerti. Untuk soal yang terakhir, Bu Maslikah akan mencampur beras jenis A, jenis B, dan jenis C dengan perbandingan 3:4:7. Jika setelah dicampur, beras yang dihasilkan sebanyak 7 kuintal dengan 1 kuintalnya sama dengan 100 kg, tentukan banyaknya masing-masing beras jenis A, B, dan C. Caranya masih sama. Kita buat semacam tabel, berarti ada apa saja? Ada beras jenis A, beras jenis B, dan beras jenis C. Yang diketahui apa? Beras campuran. Berarti beras campuran juga diikutkan di sini. Sekarang perbandingannya, tadi beras A, beras B, dan beras C adalah 3, 4, dan 7. 3 untuk beras A,
4 untuk beras B, dan 7 untuk beras C. Setelah itu, kita bisa menentukan perbandingan untuk beras campurannya. Berapa? Ya, tinggal menjumlahkan saja. 3 tambah 4 tambah 7. Berarti perbandingannya ada 14. Nah, di sini yang diketahui adalah beras yang dihasilkan sebanyak 7 kuintal. Kalau 1 kuintalnya 100 kg, maka 7 kuintalnya adalah 7 kali 100 kg ada 700 kg. Nah, di sini untuk banyaknya beras A, beras B, dan beras C, kita misalkan saja X, Y, dan Z. Sekarang kita tentukan dulu skalanya. Untuk perbandingan 14, jumlahnya 700. Berarti perbandingannya berapa? Ya, perbandingannya adalah 50. Maka kita bisa langsung menentukan untuk nilai X berarti perbandingan beras A dikali skala, dikali 50. Sama dengan 150 kg. Untuk beras B, sama, dikali skala 4 kali 50. Sama dengan 100, sama dengan 200 kg. Beras C juga begitu. 7 dikali 50 sama dengan 350 kg. Nah, kita cek sekarang apakah jika dijumlahkan sama dengan 700, 150 tambah 200 tambah 350. Pas sama dengan 700 kg. Untuk cara yang kedua masih sama dengan tadi. Nilai X 3 perbandingan X dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Berarti 3 dibagi 14 kali 700. Sama dengan 150 kg. Nilai Z, perbandingan Z dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. 4 per 14 kali 700 sama dengan 200. Untuk beras C atau nilai Z berarti perbandingan Z dibagi perbandingan yang diketahui dikali jumlah yang diketahui. Atau 7 per 14 kali 700. Yaitu sama dengan 350. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Di bagian kedua selanjutnya nanti kita akan membahas perbandingan senilai. Semoga tetap semangat di masa pandemi ini, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.